berdasarkan laporan kehilangan nomor sekian-sekian ya. Oke? Cocok teman-teman? Setuju? Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Jakarta Pusat untuk segera menindaklanjuti SPDP nomor sekian-sekian Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Setuju? Komisi 3 DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh BPS Novum atas dugaan kejahatan korporasi dan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dilakukan oleh Maybank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, cocok? Setuju. Oke, dengan demikian selesai sudah acara rapat pendapat dari masing-masing keluarga korban. Kita juga sudah mendengarkan. Tadi kami baru saja menghadiri undangan dari Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan pengaduan masyarakat di mana patut diduga saya selaku kuasa hukum mewakili korban daripada keluarga almarhum Kandi Sandi diduga kuat menjadi korban kejaliman daripada Maybank, yang mana diduga kuat uang milik klien kami diambil oleh Maybank. Kami bukan tuduh ya, karena cerita singkatnya seperti saya sudah pernah jelaskan bahwa klien kami waktu itu dibujuk oleh saudara Aris ya untuk percaya ikut dalam bisnis Indosat, yaitu memberikan dana yang hanya untuk showing atau diperlihatkan saja sebesar 30M untuk diletakkan di rekening Rohmat, dan uang tersebut tidak boleh digunakan atau tidak akan diapa-apakan selama 2 minggu. Namun yang kemudian terjadi adalah diduga telah terjadi perjanjian kredit fiktif, di mana kemudian dibuat perjanjian kredit, yaitu yang mengajukan kredit ada Surmaningsih atau istrinya Rohmat. Ya, kemudian uang masuk kepada Surmaningsih. Sementara uang jaminan milik klien kami di rekening Rohmat harusnya tetap utuh. Ketika Ken waktu itu mau mencairkan di tanggal 25 November 2024 sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada cek tersebut, ternyata tidak bisa dicairkan karena ada laporan polisi seolah-olah uangnya bahwa buku ceknya hilang, sehingga dia tidak bisa cairkan, kan begitu. Nah, yang jadi masalah, kemudian kami juga lakukan laporan polisi dan kami sudah blokir. Uang masih utuh di rekening Rohmat sebesar 30M. Ya, jadi 2 Desember kami ajukan permohonan blokir, tapi tanggal 10 Desember ternyata uang sudah raib. Kenapa uangnya bisa hilang? Ternyata setelah kami cek, dasarnya ada perjanjian kredit. Jadi katanya ada Surmaningsih, istri Rohmat, mengajukan kredit kepada Maybank sebesar 30 miliar secara bertahap, yang mana uang yang ada di rekening Rohmat sebesar 30M itulah yang dijadikan jaminan. Nah itu ya. Nah, Aris selaku kepala cabang Maybank itu ikut tanda tangan di dalam perjanjian gadai back to back-nya. Dalam perjanjian kredit tersebut juga diketahui oleh Aris. Tentu di sini perjanjian kredit harus batal demi hukum. Kalau batal demi hukum berarti Maybank tentu tidak boleh mengambil uang 30M itu. Karena perjanjian kreditnya kan harus batal demi hukum. Kalau cacat karena sebabnya tidak halal, seperti syarat perjanjian cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Ini sebabnya tidak halal, jadi batal demi hukum. Nah, kalau batal demi hukum, uang di rekening Rohmat itu tetap harus utuh. Klien kami artinya bisa ambil uang itu harusnya. Nah, ini yang jadi masalah, uangnya kan diambil oleh Maybank. Artinya apa? Yang harusnya uangnya hilang, patut diduga adalah uang Maybank. Kenapa yang patut diduga harusnya mengalami kerugian Maybank, seolah-olah Maybank diduga kuat mencoba mengalihkan kerugian itu kepada klien kami sehingga mengambil uang klien kami tanpa izin sebesar 30M. Nah, ini kami mohon bantuan dan mohon perlindungan tentu dari Komisi 3 DPR RI untuk ikut memantau dan memberikan rekomendasi atas kejadian ini. Dan tadi sudah disampaikan rekomendasinya supaya dilakukan pengawasan juga terhadap perkara ini. Tentu rekomendasi dari
Komisi 3 DPR RI, kita ucapkan syukur dan terima kasih ya kepada Komisi 3 DPR RI yang sudah merespon pengaduan dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya turun tangan dari DPR Komisi 3, masalah ini bisa cepat selesai dan hak anak saya bisa dikembalikan dari Maybank.